dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Memasuki abad kedua, insya Allah NU akan tumbuh semakin kokoh, menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat, memberikan contoh hidup adab Islam yang baik, menjunjung akhlakul karimah dan adat ketimuran, tata krama, unggah-ungguh, etika yang baik dan adab yang baik, dan menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga kegotong royongan, serta terus mengikuti perkembangan zaman. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional. Dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Di tengah gelombang perubahan, NU harus terdepan dalam membaca gerak zaman, membaca perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi, dan menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab. Saya berharap lembaga pendidikan di NU agar mempersiapkan nahdiyin muda yang menguasai iptek terbaru, menguasai teknologi digital yang berkembang pesat, dan mampu menjadi profesional-profesional yang unggul. Selain itu, saya juga berharap agar NU merangkul dan memberi perhatian serius kepada generasi muda agar tetap mengakar kuat kepada tradisi dan adab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga momentum abad kedua NU ini menjadi penanda kebangkitan baru NU, memperkokoh keislaman dan keindonesiaan, meningkatkan kesejahteraan umat, serta membangun masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ada dua poin besar penting menurut saya dari apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi di hadapan ratusan ribu warga NU di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Yang pertama adalah apresiasi Pak Presiden untuk khidmah perjuangan NU selama 1 abad ke belakang. Dan yang kedua adalah harapan Presiden Jokowi kepada NU memasuki abad kedua ini. Yang pertama, Presiden mengapresiasi terhadap perjuangan kiprah NU selama ini, diantaranya partisipasinya di dalam menjaga Islam yang moderat, Islam yang ramah, Islam yang sopan santun sesuai adat budaya ketimuran kita. Yang kedua, Presiden juga mengapresiasi ketegasan Nahdlatul Ulama di dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal dan gerakan ekstremisme yang lain. Kemudian, harapan Pak Presiden ke depan memasuki abad kedua ini, Pak Presiden meminta tentu saja poin-poin yang pertama yang sudah ditorehkan oleh NU harus ditingkatkan kembali.
Karena tentu kalau itu dianggap baik, pasti dalam prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah itu harus diteruskan. Dan yang baru, ini yang mungkin menurut saya memang penting dan belum maksimal. Nahdlatul Ulama di dalam mewujudkan apa yang diharapkan oleh Pak Presiden di abad kedua ini, yakni penguasaan generasi muda terhadap dunia digital teknologi. Ya, menurut saya ini yang harus dipersiapkan lebih matang lagi oleh Nahdlatul Ulama ke depan. Dari mulai jajarannya di level paling elit PBNU sampai ke ranting di desa. Penguasaan generasi muda NU terhadap dunia digital menurut saya memang masih sangat kurang. Selama ini warga NU yang memang banyak sekali di tingkat pedesaan, jangankan warga NU biasa, warga-warga NU di tingkat elit kepengurusan, dari tingkat ranting, kecamatan, pengurus cabang, bahkan mungkin di atasnya masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi digital ini secara maksimal sebagai subjek, bukan sebagai objek. Hari ini, sejauh ini masih saya amati, menurut saya masih dominan warga NU adalah objek dari teknologi atau korban teknologi, penikmat teknologi, penikmat Android digital, tapi belum mampu secara maksimal mewarnai dunia digital, mewarnai abad kedua ini sebagai subjek di dalam menjalankan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai subjek di dalam memasarkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah melalui dunia teknologi digital ini. Saya kira itu sangat penting dan saya sepakat sepenuhnya bahwa Nahdlatul Ulama masih sangat kurang di dalam menggunakan, memberdayakan dunia digital ini sebagai subjek. Dan sebaliknya, teknologi digital ini lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok sebelah yang selama ini justru memusuhi NU, banyak menentang NU, banyak melawan dan merusak nama baik NU yang secara masif dilakukan melalui teknologi digital. Dan oleh karena itulah kalau kemudian banyak generasi muda hari ini yang terpincut, yang ikut terhadap kelompok-kelompok radikal itu banyak, maka itu adalah kewajaran. Wajar karena pasar teknologi digital, pasar dakwah digital dibanjiri oleh kelompok-kelompok mereka. Mereka satu langkah lebih dahulu dibanding dai-dai, mubalik-mubalik, tokoh-tokoh NU di dalam menggunakan teknologi digital sebagai subjek di dalam menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Anak muda hari ini mencari tahu banyak hal, termasuk tentang agama, termasuk tentang Islam. Hampir semuanya dilakukan menggunakan apa yang disebut Android. Google, YouTube banyak dipenuhi oleh akun-akun, oleh mubalik-mubalik, oleh promotor-promotor kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam banyak hal, termasuk dalam keilmuan, termasuk ilmu agama, termasuk Islam. Betapa banyak akun-akun kelompok-kelompok orang yang tergabung dalam kelompok radikal, tergabung atau ex-ormas yang sudah dilarang di tanah air ini menggunakan ini untuk propaganda, menyebarkan ajaran-ajaran sesat, menyesatkan mereka. Dan anak-anak muda akan mencari dan menemukan itu ketika mereka memang yang lebih masif di dalam menguasai dunia digital ini. Dan untuk itu saya kira inilah saatnya apa yang telah diserukan oleh Gus Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU, melalui pidatonya yang menggelegar, selamat datang Banser, selamat datang kader-kader NU di abad kedua. Maknanya apa? Selamat datang untuk apa? Selamat datang di abad kedua ini, abad teknologi, abad dunia digital, untuk bisa lebih mewarnai, yang akan mewarnai Indonesia, yang akan mewarnai peradaban dunia di abad kedua ini, agar Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang moderat, Islam yang punya tata etika budaya ketimuran seperti Indonesia ini tidak saja bisa
mewarnai Indonesia, tetapi juga mewarnai peradaban dunia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufik wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.